Ketua BEM Universitas Indonesia Melkisedek Huang mengungkap soal intimidasi yang dialaminya dan orang-orang terdekatnya. Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan? Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja? Ibu komunikasinya gimana dengan Melki? Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon di sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa hari ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Dari Polri menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan? Melki itu kegiatan. Berhentilah menggunakan teknik playing victim untuk menimbulkan polarisasi dan menarik simpati publik. Karena bagi saya, apa yang Anda katakan hari ini hanya berpotensi menimbulkan dua kemungkinan. Kalau bukan sebuah kebohongan, ya sebuah kebodohan. Ya, kalimat Anda atau pengakuan Anda berpotensi sebagai sebuah kebohongan. Karena kita harus melihat fakta juga, logika, bernalar. Apa pentingnya anggota TNI yang katakanlah jahat itu, ya anggota Polri yang katakanlah jahat itu, supaya kita bisa masuk ke dalam alam pikiran Anda. Tapi masalahnya, apa pentingnya mereka mengintimidasi Anda? Anda tidaklah sebagai pihak yang berpengaruh langsung terhadap peristiwa terkait dengan putusan MK itu. Sekritis-kritisnya Anda tidak akan punya pengaruh apa-apa terhadap putusan itu. Apa pentingnya mengintimidasi Anda, mempertaruhkan marwah mereka mengintimidasi Anda? Karena potensi seperti yang Anda bongkar-bongkar ini kan ada juga. Jadi bagaimana mereka bisa mempertaruhkan itu untuk mengintimidasi orang yang tidak punya kaitan langsung terhadap peristiwa politik? Nah, itu yang pertama. Kalau bukan kebohongan, ya kebodohan. Kenapa kebodohan? Bagaimana bisa Anda mau setuju dan percaya bahwa itu adalah anggota TNI dan Polri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kualitas? Saya rasa intimidator kelas rendahan aja nggak bertanya seperti itu. Melki kebiasaannya bagaimana? Pulangnya kapan biasanya? Itu pertanyaan-pertanyaan macam apa? Apakah Anda yakin bahwa itu pertanyaan akan dilontarkan oleh orang-orang intimidator dari misalnya TNI atau Polri? Harusnya Anda paham dan mengerti sebagai mahasiswa intelektual. Mereka itu adalah orang-orang atau organ-organ dengan intelijensi yang tinggi. Bagaimana mungkin hanya untuk mengetahui kapan Anda pulang mereka melakukan intimidasi? Nggak penting. Mereka cerdas apa yang disampaikan oleh Abang Tunanetra ini. Melkisedek itu siapa? Sehebat itukah sehingga seorang Melkisedek harus diintimidasi? Banyak orang yang bersuara di luar sana. Banyak orang yang bersuara di sana. Ya, banyak. Siapa Melkisedek? Dulu aja banyak yang dibela-bela. Waktu Melkisedek itu banyak yang di media sosial itu banyak yang menyerang Melkisedek artinya. Waktu mengatakan bahwa makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi kalau enggak dengan berdarah-darah itu. Sekarang berbalik, banyak orang yang membela Melkisedek. Ada apa ini? Ntar yang kena pemerintah lagi, yang kena Presiden Jokowi lagi. Berhentilah membuat polarisasi, playing victim. Anda siapa? Seolah Anda itu orang besar yang punya pengaruh besar, sehingga ketika kalian bersuara, ketika kamu bersuara, itu akan menimbulkan gejolak dan bisa mempengaruhi banyak orang. Melki bisa mengintai Anda kalau memang itu diperlukan. Jadi menurut saya apa yang Anda lakukan ini kalau bukan kebohongan, ya kebodohan. Kira-kira begitu. Orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan Melki, kamu ketua BEM. Ya. Di UI lagi. Kamu mewakili, paling tidak mewakili mahasiswa di seantero UI, Universitas Indonesia. Tolong, sebagai mahasiswa dan ketua BEM tadi, harusnya di saat-saat seperti ini, artinya banyak kegaduhan menjelang pemilu, berita yang simpang siur dan sebagainya, seharusnya kamu bisa menjadi penenang, pendamai, tidak malah memperkeruh, benar. malah membuat orang resah karena ungkapan-ungkapan kamu, khususnya orang tua yang anaknya aktif di BEM di universitas masing-masing. Tidak resah bagaimana? Kamu yang BEM-nya UI menyatakan, mengeluarkan statement bahwa yang kritis, yang mengkritik ya dari kebijakan pemerintah macam-macam itu diintimidasi dan sebagainya. Karena
Itu sih versi kamu ya, itu sih versi kamu. Cuman justru malah saya yang membuat pertanyaan, kamu paham nggak sih, kamu ngerti nggak sih arti dari intimidasi tadi? Atau kalimat-kalimat yang bisa dikategorikan intimidasi tadi? Karena pernyataan kamu, ya saat ditanya oleh wartawan, intimidasinya, bentuk intimidasinya seperti apa? Ya, Melki pulangnya jam berapa, di rumah ngapain aja? Ya. Kalau Biasa makan kali. pakai tangan kiri atau tangan kanan, enggak. Di sekolahan ditanya, dulu seperti apa, seperti apa. Itu kamu katakan intimidasi. Bro, ya. Mungkin lebih ngeri lagi kalau kamu Lebay. hidup di era Orde Baru dulu. Ya, itu lebih ngeri, bro. Ya, makanya carilah pembanding kamu itu. Agar tahu. Dan sebelum memberikan statement, menyatakan statement secara umum kepada publik, telaah mateng-mateng agar tidak menimbulkan keresahan atau kegaduhan seperti ini. Aku yang dua anak mahasiswa loh, Melki. Itu. Ya untungnya sing ngomong kamu, dari saya nggak takut sama sekali gitu. Itu. Jadi sekali lagi Melki, seharusnya kamu dan para teman-teman kamu yang duduk di BEM khususnya harusnya bisa menjadi sosok peneduh, pendamai, penenang di saat warga, di saat masyarakat dicekoi informasi kanan kiri, yang mana tidak tenang lagi, kamu bisa menenangkan, kamu bisa membuat nyaman tentang hal itu. Sekali lagi, bukan malah memperkeruh suasana dan menakut-nakuti orang tua khususnya yang anaknya duduk di BEM karena pernyataan kamu. Dan pesan saya buat kalian sebagai mahasiswa, generasi penerus bangsa kelak, dari pejabat-pejabat kelak yang bakal memimpin saya juga, mungkin ingat, jangan pandai bermain drama. Artinya jangan mudah mendramatisir suatu permasalahan, mempolitisir suatu masalah, ngarang cerita hanya demi popularitas. Memang sih dengan begini, siapa akhirnya, oh Melki UI, BEM-nya UI, oh, terkenal akhirnya karena medsos tadi. Jangan numpang terkenal di medsos ini. Ingat, kamu punya embel-embel mahasiswa ketua BEM lagi. Ya. Kembali lagi, jangan pandai bermain drama, jangan pandai mendramatisir, jangan pandai mengarang cerita. Agar nanti jika jadi pejabat, kamu bakal menjadi pejabat yang betul-betul amanah. Ya, tidak. Itu yang diharapkan oleh warga Indonesia kelak. Tapi jika kamu biasakan seperti ini, kelak jika jadi pejabat, kamu akan pandai ngarang-ngarang cerita, pandai marah. Ya. Itu, camkan baik-baik. Jadi sekali lagi, jadilah mahasiswa yang punya intelek, yang berintelektual tinggi, punya prinsip, agar kelak menjadi pejabat yang jempolan. Oke, mudah-mudahan kritik dari Paman Sorsawu Bakul Kembang ini bisa membuat kalian sedikit lebih baik. Banyak juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi dalam memperjuangkan hak-hak kamu. Sekali lagi, salam dari Paman Sorsawu Bakul Kembang. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman Wow. dan teman-teman gerakan Soal Melki atau enggak, soal teman-teman di BEM juga enggak penting ya. Enggak usah merasa penting deh loh, merasa diintimidasi, merasa dipantau. Sepenting apa sih kau bagi Indonesia ini, bagi negara ini? Enggak ngaruh apapun yang kau sebut, apapun yang kau gaung-gaungkan dengan membawa nama BEM UI, enggak ngaruh apapun bagi kita, apalagi bagi pemerintah, nggak ngaruh apapun ya. Cuman aku mau lihat gimana sih nanti kelak kau udah jadi sarjana dan masuk di dalam ruang pekerjaan dan mungkin jadi pemimpin. Aku nggak percaya orang kayak kau bisa sukses. Yakinlah, yang ianya kau hanya ditunggangin dan kau seakan-akan membuat kebohongan atau kebodohan ini. Kalau lo tahu ada yang sedang salah dari kondisi negeri lo hari ini. Nah, terus salahnya di mana, Mas? Ayo. Jadi seorang BEM UI itu harusnya sampean itu apa itu?
peka. Aset pemberantasan perampasan harta untuk koruptor sampean nggak demo, udah diajukan berapa kali. Tetapi sampean kalau ada orderan demo, saya nggak respect dengan mahasiswa sekarang. Makin di depan kalau ada orderan. Ada sebagian mahasiswa yang respect, tapi kalau sampean nggak respect orderan, gitu loh. Kalau benar-benar mahasiswa yang berpendidikan, ya itu harus kamu demo. Lebay banget nggak sih? Cuma ditanyain rumahnya, masa kecilnya seperti apa, pulangnya setiap hari apa, gitu aja udah kayaknya ancaman. Dia merasa memposisikan dirinya sebagai seorang mahasiswa 1998. Beda bro, 1998 mereka diculik, dibunuh, bahkan kuburannya di mana nggak ketahuan sampai sekarang banyak. Jangan merasa Anda itu seperti seorang yang superhero begitu, merasa menjadi seorang yang sangat penting gitu. Potong kuping saya, nanti suatu saat Melki ini akan menjadi seorang politisi, mungkin nyalek, dan akan menghiasi layar kaca. Karena demi apa? Popularitas juga, ya enggak? Merasa teraniaya, merasa wah rezim ini rezim yang sangat otoriter. Ntar Jokowi lagi yang kena. Jangan memframing hal-hal seperti itu. Anda masih muda. Wah, seolah-olah merasa tersakiti di negeri ini. Bahkan di luar sana banyak orang yang demo kasar, demo yang sangat menyuarakan pendapat dengan tidak disertai norma-norma banyak. Apakah diculik, apakah diciduk, apakah dipenjarakan? Mana? Hanya 1-2 orang karena keterlaluan mereka diambil oleh aparat. Ya, itu kalian anggap sudah mencerminkan demokrasi di negeri ini? Buktinya sampai sekarang itu si ML gitu, keluar-keluar sampai sekarang juga bebas-bebas saja. Bahkan ya perampasan aset koruptor itu, mana suara kalian, mana? Suara kalian mana? Kita rakyat kecil itu pengen dengar kalian menyuarakan itu semua. Mana? Sebenarnya ini kebodohan. Artinya apa? Ketika kita mengupload dia terus, dia mendapat popularitas sebenarnya. Mendapat ketenaran dari ini semua. Ntar apa ujungnya ketua BM keluar, ya suaranya lantang, nyalek, main di politik, ya itu ujung-ujungnya popularitas. Ya, lele itu demo perampasan itu aset koruptor itu supaya disahkan seperti apa itu di demo mereka, DPR di demo, bukan kayak gitu doang. Generasi apaan kayak gitu, cuma ditanyain pulangnya jam berapa, masa kecilnya Melki seperti apa, ya wajar kan orang tanya karena kan Melki sudah merasa populer dan orang mengenal, jadi orang tanya. Di sekolahnya kan wajar, karena mungkin pernah lihat di televisi Melki orangnya deket sini rumahnya, sekolahnya di sini, dan tanya-tanya kan wajar. Gitu aja, lebay banget kamu, lebay. Kasihan Pak Jokowi terus dituduh-tuduh macam-macam. Ya, semangat Pak Jokowi sampai Purna Tegas 2024, Indonesia jaya. Abaikan itu bocil-bocil umbel-umbelan itu. Wassalamualaikum.